وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal afiyata minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, seluruh apa yang kita rasakan pada detik ini, itu semua tidak lain dan tidak bukan melainkan adalah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena berkat sebab dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa merasakan manisnya sunnah. Kemudian berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau kita bisa mengamalkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu butuh pentafsir. Al-Qur'an itu butuh penjelas, dan pentafsirnya adalah sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah memerintahkan kita untuk salat, wa aqimis salata, kata Allah, dirikanlah salat, maka Rasulullah lah yang mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara, kaifiyat, sifat daripada salat yang Allah perintahkan tersebut. Sehingga tidak ada segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita ke surganya Allah, dan tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari nerakanya Allah kecuali telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya para ulama salaf mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah, ittiba'lah, ikutilah sunnah, dan janganlah berbuat bid'ah. Dan bid'ah yang banyak tersebar di bulan Rabiul Awal ini adalah bid'atu ihtifali bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ulama sepakat tidak ada asalnya,
bid'ah ya. Namun ada ulama-ulama yang semoga diberikan oleh Allah pahala karena mereka ijtihad salah, namun ulama belakangan, bukan ulama salaf. Karena yang dikatakan salaf dari sisi ya bahasa adalah dibatasi dengan masanya, adalah dibatasi dengan abad ke-300 Hijriah. Namun ulama-ulama belakangan memang ada yang menganggapnya ya sebagai sesuatu yang baik karena menuntut mengikuti pemerintah mereka ketika itu. Akan tetapi ya sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Rasulullah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah memerintahkan satu hadis pun walaupun hadisnya palsu, ya tidak pernah Nabi menyuruh untuk ihtifal. Ihtifal itu Pak artinya memeriahkan ulang tahun Nabi. Kenapa? Karena memeriahkan ulang tahun Nabi itu tasyabbuh dengan orang-orang Nasrani. Ketika mereka memeriahkan kelahiran Nabi kita, Nabi Isa, yang mereka klaim sebagai Tuhan, anak Tuhan gitu. Itu tasyabbuh ya Pak ya. Jadi di dalam Islam tidak ada yang namanya perayaan peringatan hari kelahiran, itu tidak ada. Happy birthday tidak ada Pak. Baik itu Nabi, malaikat, walaupun kita pribadi nggak ada. Ataupun toko saya lagi ulang tahun, toko nggak ada. Atau pernikahan, ulang tahun pernikahan kesekian, itu tidak ada Pak. Semuanya nggak ada. Baik itu ulang tahun hari ibu sedunia, Idul kalau dalam bahasa Arabnya, atau Mother Day ya, hari ibu ya, Happy Mother Day ya, selamat berbahagia hari ibu. Jadi satu hari itu aja gitu ya, yang lainnya nggak perhatian lagi mereka kepada ibunya, karena memang tradisi orang kafir seperti itu ya. Mereka ketika sudah usia 15 nggak boleh lagi diatur oleh orang tua. Ini Pak nizam atau aturan orang kafir di Amerika. Jadi anaknya Pak kalau udah umur 15 tahun itu bebas mau berzina dengan ayahnya, nggak boleh ibunya melarang gitu. Kalau dia suka sama suka, incest mereka. Nauzubillah, luar biasa kebinatangan sifat mereka. Itu yang ditiru oleh umat Islam. Makanya ulang tahun itu dari mereka. Makanya ulama kita melarang ulang tahun dengan dalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa min. Ulang tahun apa saja, ulang tahun lurah, ulang tahun negara, nggak ada itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jangan sampai kita standar ganda. Ulang tahun apa hukumnya Pak Ustadz? Ulang tahun pribadi, hukumnya nggak boleh. Kalau ulang tahun negara boleh, Pak. Itu standar ganda itu ya. Padahal dalilnya sama. Apa dalil dia dilarangnya? Tasyabbuh. Ya, karena Rasul mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi orang yang merayakan ini ya, kata para ulama ya, Al-Imam As-Sakhawi mengatakan, murid daripada Imam Ibn Hajar ya, orang-orang yang merayakan ulang tahun Nabi atau Maulid Nabi ya, ini bertasyabbuh ya dengan orang-orang Nasrani. Dan ini dinukilkan kembali oleh ulama Asy'ari Pak. Jadi ada ulama jebolan Azhar, dia Asy'ari namun dia menentang juga perayaan Maulid Nabi. Namanya Muhammad Al-Ghazali Al-Ikhwani. Ya Ikhwani dia. Namun ada bukunya Ikhwani pun dia nggak mau dia, mereka kan seperti itu. Nah, apalagi Ahlus Sunnah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena luar biasa sekarang Pak. Di dekat rumah saya ya, ini luar biasa, meriah sekali gitu. Dibuat kayak apa namanya itu Pak? Kayak pandepo apa? Pakai seperti orang Barale itu ya.
seperti orang pesta ya. Ya pakai apa namanya yang disewa itu Pak? Iya. Untuk orang pelaminan ya, untuk orang duduk-duduk itu Pak. Iya, ini luar biasa. Kemudian mic-nya besar kali mic-nya Pak. Namun pas sholat berjamaah 3 orang, 5 orang gitu ya. Seolah maulid Nabi ini lebih afdol daripada sholat berjamaah. Rame kali nanti itu biasanya kata tetangga dia. Ini padat di masjid karena makan-makan ini rame Pak, orang-orang nggak pernah sholat ikut juga ya. Cinta Nabi gimana nggak sholat gitu ya, nggak sholat berjamaah. Ya kan? Untuk apa Bapak murid-murid Nabi? Karena kita kan sayang sama Nabi, kita cinta sama Nabi. Kalau cinta sama Nabi, ikuti sunnahnya, sholat berjamaah. Karena Nabi itu mau pingsan aja, ya baru beliau nggak memimpin sholat, sakit luar biasa, baru diserahkan kepada Abu Bakar. Nggak pernah beliau sholat berjamaah gitu. Itu yang sunnah yang satu itu saja gitu. Ini tidak dilaksanakan, ini luar biasanya. Maka hari-hari ini luar biasa Pak ya, luar biasa sekali ya, masif sekali orang-orang yang melakukan bid'ah daripada maulid Nabi ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian banyak juga di antara mereka itu yang salah kaprah gitu. Dia bilang ya, yang melarang maulid Nabi itu ya itu cuman Wahabi katanya. Ini luar biasa. Padahal sudah banyak ulama-ulama ya sebelum lahirnya ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, banyak diantara para ulama itu ya sudah melarang daripada ya maulid Nabi. Ini ada beberapa ya Pak ya perkataan ulama sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini atau ulama yang setelahnya, namun bukan haluan ke Ahlussunnah pun banyak yang melarang kepada ya maulid Nabi itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi memang luar biasa sekarang Pak di mana-mana Pak ya, masif sekali sekarang dilakukan ya perayaan-perayaan seperti itu dan seolah-olah sudah dianggap suatu kewajiban. Kenapa Pak? Karena kalau tidak merayakannya mereka menganggap tidak afdol ya, ada sesuatu yang kurang. Iya. Berarti memang sudah sampai ke taraf mewajibkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali melanjutkan kajian kita ya, pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk dalil yang yang ketiga dari hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan masalah syirik, termasuk syirik besar ya, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita masuk kepada faedah hadis dari Ali bin Abi Thalib tentang 4 perkataan yang disampaikan oleh Nabi. Yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya, termasuk juga dia menjadi sebab orang tuanya dilaknat orang lain. Kemudian yang ketiga, Allah melaknat orang yang melindungi ya perbuatan kriminal, termasuk perbuatan bid'ah. Kemudian Allah melaknat orang yang merubah batas atau patok tanah orang lain, atau tanah dia rubah, kemudian ada orang yang terzalimi. Kemudian apa faedah dari hadis itu? Ini batasan yang sebelumnya. Yang pertama, kata beliau, qala asy-syarihu hafizahullah, ma yustafadu minal hadis. Al-awwal, yang pertama, anna az-zabha li ghairillahi muharramun syadidut tahrim wa syirkun fi muqaddimatil kabair. Menyembelih untuk selain Allah itu hukumnya haram, bahkan haramnya itu syadid ya. Haram itu sangat haram gitu. Ya, jadi enggak haram sembarangan nih Pak. Haram yang haram gitu ya. Haram yang sangat haram. Wa syirkun, dan dia termasuk perbuatan syirik dan termasuk
dosa besar yang pertama kali, yang di awal. Muqaddimahnya dosa besar itu artinya pendahuluan dosa besar, yang dahulu dari dosa besar gitu. Kenapa Pak? Ya, karena luar biasa. Karena orang yang menyembelih kepada selain Allah berarti ya dia telah memalingkan ibadah. Karena menyembelih itu ibadah Pak ya. Jadi tatkala ada orang memberikan ibadah yang seharusnya dia berikan hanya untuk Allah, dia berikan kepada selain Allah, disitulah jatuh ke dalam syirik besar. Na'udzubillahi min zalik. Asani yang kedua, anna zabaha ibadatun. Menyembelih itu sesungguhnya adalah sebuah ibadah. Yajibu sarfuha, yang namanya ibadah dia itu wajib dipalingkan atau diberikan lillahi wahdahu, hanya untuk Allah saja. Jadi ibadah apapun Pak, kita harus berikan hanya kepada Allah. Disitulah kita mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Ini termasuk tauhid ya. Namanya dibuat oleh ulama dengan istilah tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Jadi seseorang mengesahkan Allah dalam ibadah yang dia lakukan. Dia salatnya hanya untuk Allah. Dia sedekahnya niatnya hanya untuk Allah. Dia menyembelih, sembelihannya untuk Allah. Jadi kalau ada orang menyembelih, dia niatkan untuk selain Allah dalam rangka dia mendekatkan diri kepada seseorang tersebut, dan dia meyakini kalau seandainya sesuatu yang dia sembelihkan untuknya itu memiliki kekuatan Pak, ya, memiliki power, kekuatan yang memiliki dampak pengaruh, itu dia yakini gitu. Kalau kita nggak sembelih untuk ini, untuk itu akan terjadi musibah misalnya. Nah, disitulah terjadi perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salisu yang ketiga, tahrimu la'nil walidaini wa sabbihima mubasyaratan aw tasabbuban. Haram melaknat kedua orang tua dan mencela mereka berdua. Mubasyaratan, baik secara mubasyarah, secara langsung dia langsung melaknat orang tuanya. Na'udzubillahi min zalik. Dia bilang orang tuanya dengan sebutan binatang, ada juga Pak. Na'udzubillahi min zalik. Ya, dia mohon maaf ya, dia carutkan orang tuanya. Ada Pak, ya luar biasa, saya pernah dengar itu. Ya, orang tuanya dicarutkannya. Na'udzubillahi min zalik. Maka Islam sangat luar biasa. Jangankan mengucapkan kata-kata kasar Pak ya. Kita nggak suka dengan mengeluarkan ucapan ketidaksukaan saja, ya, gitu. Kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah ucapan ketidaksenangan kita. Namun itu adalah yang paling halus sebenarnya, ya kan, daripada ketimbang dibentak, ya kan, gitu. Kalau dalam bahasa kita, ya bapak ini kan gitu. Daripada bapak dibilangnya dengan sebutan hewan ternak, ya Pak ya. Namun itu saja haram. Karena dalam Al-Quran itu Allah melarang, ada huruf lam di situ, lam nahiyah, yang mana dalam kaidah usul fikih, ya, an-nahyu ya tufidut tahrim, yufidut tahrim, ya. Larangan itu hukum asalnya memberikan makna haram. Jadi setiap larangan Allah dari Al-Quran atau setiap larangan Nabi dalam sunnahnya sahih, ya, sunnah yang sahihah, maka hukum asalnya itu haram. Kecuali ada nanti dalil, ya, yang memalingkan dari hukum asalnya menjadi makruh. Nah, ini tentu penjelasannya dari ulama Pak. Bukan kita-kita aja yang menyimpulkan nggak boleh, karena kita bukan ulama. Maka kita baca, ya, kita simak ya perkataan para ulama yang memang sudah mencapai derajat ijtihad atau mujtahid. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Jadi melaknat orang tua itu hukumnya dosa besar, karena termasuk uququl walidain, termasuk durhaka kepada orang tua. Karena dosa besar setelah berbuatan syirik itu apa Pak? Durhaka kepada orang tua.
Jadi durhaka kepada orang tua ini bisa berupa ucapan. Kita memaki orang tua, kita membentak orang tua, na'udzubillahi min zalik. Dan juga termasuk mengolok-olok orang tua. Mungkin kita nggak membentak, namun orang tua kita sedih dengan ucapan kita, Pak. Karena kita mungkin suka ngomong, namun terolok-olok orang tua kita, merasa kita mencuri orang tua, ya kan? Ala gaib bana mak gini, carilah, ya kan? Kuliklah karubui, ya kan? Nggak boleh, Pak, ya. Itu juga termasuk durhaka juga. Jadi segala sesuatu yang menimbulkan ketidaksenangan orang tua kita, ini termasuk dalam jenis nuku, ya, kedurhakaan kepada orang tua. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjadi penyebab orang tua kita dimaki orang lain. Ini dosa besar juga. Mungkin secara langsung kita tidak maki orang tua kita hormat betul sama orang tua kita. Nah, namun kita punya kebiasaan memaki orang tua orang lain, sehingga orang itu balas, ya. Nah, sehingga dia carut orang tua kita karena kita duluan, misalkan, ya, memaki orang tuanya. Ini juga termasuk dari laknat dalam hadis ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ar-rabi'u, yang keempat, tahrimul munasaratil mujrimin wa himayatihim min tatbiqil haddi syar'iyyi 'alaihim wa tahrimu ridha bil bid'ah. Haram hukumnya menolong pelaku-pelaku kriminal. Jadi ada pelaku kriminal, Pak, pengedar narkoba, ya kan? Nah, kita tolong dia, ya kan, di rumah saya aja aman kok, gitu ya. Nah, tinggal pembagian waktunya, gitu ya. Ini nggak boleh, haram, ya. Termasuk juga seluruh dosa, Pak, seluruh dosa dan maksiat. Ya, misalkan di tempat kita orang, kita buka ke kedai, Pak, ya kan, merokok orang kan maksiat itu, kena berdosa juga kita tuh. Kenapa? Karena kita punya kekuasaan untuk kedai-kedai kita, harus kita tegur. Minimal kalau enggak dengan perkataan, dengan tulisan dibuat di dinding itu, hukum merokok haram, gitu ya. Dalilnya ini enggak apa-apa. Itu kan termasuk peringatan juga, namun tertulis. Mungkin kita nggak sanggup, yang bagusnya kan terus terang, Pak, ya kan? Nah, jangan pula disediakan, ya kan, asbak. Itu saya lihat ada teman kita juga, ya, sudah lama ngaji, ya, nyediain asbak untuk merokok. Itu sama dengan ridho terhadap, ya kan, itu kan dosa maksiat itu, ya kan, merokok itu. Maka untuk itu, Pak, ya, teman-teman kita yang ada usaha seperti itu, ya, mesti dibuat itu, Pak, tulisan. Kalau nggak bisa langsung, tapi kalau bagusnya kan langsung, gitu ya, yang lebih afdolnya kalau berani itu, Pak. Kalau nggak berani minimal ditulis itu, nggak apa-apa, Pak. Rezeki Allah yang nanggung, ya. Dengan kita mengucapkan kebenaran, menuliskan sesuatu yang benar, ya, jangan takut, ya, rezeki kita nggak datang. Bukan dari itu rezeki kita, ya kan? Rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling parah juga, ada juga teman kita, Pak, yang katanya udah ngaji jualan rokok. Subhanallah, ya. Iya, ini luar biasa. Bahkan ada juga, ya, yang sebagai panitia kajian juga di rumah jual rokok, ya. Kajiannya Masya Allah, share-nya, Pak, setiap hari share-nya sunnah, gitu ya. Nah, masih jualan rokok, gitu, ya kan? Maka nggak sesuai terkadang ucapan dengan praktek. Maka hal itu yang kita usahakan kita rubah. Ya, tidak akan miskin kita tidak jual rokok, itu kan? Iya, tidak akan miskin, Pak, karena rezeki yang halal itu walaupun sedikit tentu jauh lebih berkah, ya kan? Karena uang dari penjual rokok itu ya haram, gitu. Kalau rokok itu haram, hukum rokok itu berarti menjualnya juga haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah kalau mengharamkan sesuatu, Allah mengharamkan hasil jual beli dari sesuatu tersebut. Ini kaidah. Ini disebutkan oleh ulama usul fikih, ya. Ada yang mengatakan itu diambil dari hadis Nabi, tapi Allah alam, ya, saya belum
menemui hadisnya. Itu disebutkan juga oleh ulama kita, termasuk Syekh Al-Albani ya, sering menyampaikan kaidah itu dalam pengajian beliau. Jadi kalau Allah sudah mengharamkan sesuatu maka hasil jual belinya haram. Contoh alat musik. Alat musik hukumnya apa Pak? Berdasarkan kesepakatan 4 mazhab itu. Kita kesampingkan Ibn Baz, Syekh Al-Albani, Ibnu Utsaimin, enggak ya. Kita pakai perkataan Syekh Al-Imam Asy-Syafi'i saja dan Al-Um. Termasuk ya sesuatu yang tidak harus diberi ganti rugi adalah kata beliau menghancurkan alatul lahwi. Ya, alatul lahwi itu adalah alat untuk berbuat sia-sia gitu ya. Kalau kita terjemahkan ini maksudnya adalah alat musik, gitar, piano, biola. Jadi kata Imam Syafi'i kalau ada orang menghancurkan barang orang lain, dia tidak dihukum gitu. Dia tidak disuruh ganti rugi karena itu haram katanya. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi hasil jual belinya apa? Hukumnya ini bukan ada saya, baik kata Imam Syafi'i ini ya. Dalam Al-Um itu banyak ya bab tentang bagian alat musik dibahas oleh beliau ya tentang halal haramnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang sangat aneh sekali Pak ya, ada orang tua bangga sekali anaknya hebat main gitar ya. Woi, luar biasa ya. Anak bermaksiat kok bangga gitu. Tapi kalau anaknya hafal Quran, enggak apa-apa, bangga kita, Masya Allah, itu nikmat Allah kan gitu. Tapi kalau pandai main gitar itu bukan nikmat Allah Pak, itu azab itu, ya kan? Azab dari Allah itu. Kenapa? Karena setiap kali dia bermain gitar dia dapat dosa terus, kan azab itu. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini ya hampir kita lihat banyak orang yang menghalalkan itu. Sesuai dengan sabda Rasulullah, di akhir zaman akan ada manusia dari umatku, satu kaum dari umatku, kata Rasulullah, yastahiluna al-hira wal harir ya, yang akan menghalalkan zina. Ya luar biasa zina sekarang Pak. Ya kan? Zina sekarang kalau suka sama suka itu enggak ada hukum pidananya, enggak ada di Indonesia ini. Ya kan? Ya, malahan kita bisa diapa pula ya melanggar HAM gitu ya. Kecuali pemaksaan, pemerkosaan. Tapi kalau suka sama suka Pak, makanya sekarang praktek prostitusi perzinahan itu luar biasa. Apalagi seiring dengan perkembangan teknologi. Ya mereka dulu berzina mungkin lewat mucikari, banyak sekarang lewat Facebook ya. Inbox banyak ya, lewat WA, lewat apa, luar biasa. Na'udzubillahi min zalik. Ini luar biasa. Betul ya. Maha suci Allah dan maha benar Rasulullah, dan benarlah Rasulullah ya terhadap apa yang beliau sampaikan, karena yang beliau sampaikan bukanlah perkataan beliau pribadi, merupakan wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau ya. Di akhir zaman orang akan menghalalkan zina, ini luar biasa, banyak sekali orang menghalalkan zina sekarang. Kemudian menghalalkan sutra bagi laki-laki. Kemudian menghalalkan khamar, menghalalkan minuman keras, menghalalkan narkoba. Narkoba itu termasuk khamar ini. Karena khamar ini sifatnya candu. Jadi segala sesuatu yang menyandu gitu Pak ya, ini masuk ke dalam khamar. Kemudian merusak ya jiwa manusia, diri manusia. Kemudian wal ma'azif, dan alat-alat musik. Dan luar biasa sekarang ya Pak, alat musik itu luar biasa ya. Kalau kita adakan studi ya, kita buat penelitian berapa persen orang yang menghalal musik di Indonesia ini, mungkin boleh mendekati 50% Pak, mungkin 90% lebih gitu. Yang mengharamkan mungkin 0, sekian aja. Kalau seandainya kebenaran itu diukur dari yang banyak, tentu banyak yang benar itu berarti musik itu halal kalau pakai sistem pemilu gitu. Iya. Kalau untuk menentukan halal haramnya musik pakai sistem pemilu, kita kalah Pak. Karena dalam Islam itu nggak ada sistem pemilu, itu nggak ada, ya kan? Dalam Islam itu pemimpin itu dipilih oleh ahlul aqdi wal aqli,
Yang akdi itu ahli agama gitu. Jadi yang milih siapa? Ulama yang milih. Iya. Sebagaimana dulu Abu Bakar As-Siddiq kan dibaiat oleh para sahabat, para senior. Enggak ada sahabat itu yang pemilu milih Abu Bakar, enggak ada, Pak. Ya kan? Enggak ada. Itu dipilih oleh para ahlul ilm. Orang yang paham ilmu agama, bukan dipilih oleh pelacur, ada juga suaranya, pencuri ada suaranya, ya kan? Pezina, pemabok. Masa sama suara coblos memabok dengan ulama? Itulah sistem pemilu yang sebagian kita membolehkan itu. Akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Itu sistem pemilu itu, Pak, menyamakan orang ulama dengan orang enggak sholat gitu suaranya, ya enggak, Pak? Ini pertanyaan saya, dalam sistem pemilu sama enggak suara seorang orang rajin sholat? Kalau ini pembunuh misalnya, ya suka bunuh ayam mungkin, kalau enggak bunuh orang ya kan? Sama enggak, Pak? Sama. Berarti bagaimana nanti di akhirat pertanggungjawabannya itu? Jadi bagaimana sikap kita? Maka pemilu itu ya produknya bertentangan dengan Islam. Jangan gitu. Kecuali darurat. Kalau darurat lain lagi, Pak. Misalkan yang halal, yang haram saja bisa halal, Pak. Bapak di hutan sendirian, nggak punya apa yang dimakan, mau mati lagi nih, Pak ya. Ternyata ada ular gitu ya, lewat ular. Kalau makan ular inilah ya, supaya bisa hidup. Jadi ulama mengatakan boleh. Memang ada ulama tertentu, namun dalam keadaan indad doro. Ditimbang kita ditanya di akhirat, kamu sudah menyamakan ya suara ulama, ya kan? Sudah menyamakan orang beriman dengan orang kafir, kan sama, Pak? Dalam sistem pemilu, suara orang Islam dengan orang kafir sama nggak, Pak? Sama. Berarti kita sudah menyamakan hak orang Islam dengan orang kafir. Oh, luar biasa itu, ya kan? Hisabnya di akhirat. Yang membuat kita geleng-geleng kepala, ada juga ikhwan kita yang katanya sunnah yang sibuk dia membahas itu ya. Ngapain bahas itu, Pak? Bahas hadis arba'in aja belum tuntas gitu. Masa bahas politik? Na'udzubillah. Bahas tahsin aja belum tuntas, Pak. Mat itu banyak hukumnya, ada mat iwad, ya kan? Mat arid nisbun, ya kan? Mat tami. Itu kan belum hafal kita, ya kan? Ya kan, belum memahami betul gitu. Sekarang sudah bahas tentang wah ini calon kita gini-gini. Itu apa, Pak? Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu, Pak, di antara politiknya kata Syekh Albani rahimahullah, ya tarkus siyasah. Siyasatu Ahlussunnah. Politiknya Ahlussunnah itu adalah meninggalkan politik seperti itu gitu. Itu politik kita. Karena politik itu kan secara bahasa kan artinya strategi. Jadi strategi kita itu apa, Pak? Strategi kita dalam berdakwah itu meninggalkan strategi orang-orang kafir yang enggak sesuai dengan Islam. Lihat orang politik itu, Pak, tidak ada yang namanya teman abadi, Pak. Kadang awalnya jadi teman, besok jadi lawan, ya kan? Yang ada kepentingan mereka itu, ya kan? Kalau kepentingannya sama, berteman kita. Kalau enggak, saling injak sana, sikut sana, jilat atas, injak bawah gitu. Ini luar biasa. Maka untuk itu hadirin yang diberikan oleh Allah, kita jauhkan diri kita dari hal-hal seperti itu. Masih banyak ya ilmu agama ini yang belum kita pelajari, yang butuh kita sibukkan diri kita daripada membahas hal-hal yang berbau politik tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi yang keempat, haram membantu pelaku kriminal, Pak ya, dan wahimayatihim, dan membela, menaungi mereka dari dilakukannya hukuman syar'i atas mereka, hadus syar'i. Ya seperti pencuri, hukum syariatnya kan dipotong tangan kalau sudah sampai batasan wajib dipotong. Jadi kalau ada orang yang melindunginya, ini haram ya. Kemudian haram hukumnya ridha terhadap bid'ah, rela, suka, senang dengan perbuatan bid'ah. Ini termasuk dalam hadis ini.
la'anallahu man awa muhditsan, termasuk dalam hadis itu. Allah melaknat orang yang melindungi, menolong pelaku muhdis. Muhdis itu dua, maknanya pelaku jaraim, kriminal, seluruh dosa besar gitu nah. Kemudian pelaku bid'ah. Karena kata bid'ah itu dalam ungkapan hadis Nabi disebutkan dengan kata muhdas, sesuatu yang baru gitu artinya. Kemudian yang kelima, al-khamisu tahrimut tasarrufi fi hududil ardi bitaqdimin aw ta'khirin, ya. Haram hukumnya melakukan sesuatu pada batasan tanah orang atau batasan tanah kita juga dengan dimajukan atau dimundurkan yang menyebabkan kezaliman, ya. Kemudian as-sadisu yang keenam, jawazu la'ni anwa'il fusaqi li ajli jazari anil ma'asi. Boleh melaknat jenis pelaku kefasikan. Namun dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin, Pak, melaknat secara umum, tidak melaknat person. Tapi kalau melaknat person itu sebagian ulama melarangnya. Ya, kecuali memang dia orang sudah keluar dari Islam gitu. Namun kalau seandainya dia masih dalam daerah keislaman, maka tidak boleh kita laknat seseorang itu secara person. Namun secara umum boleh. Seperti kita mengatakan la'anallahu alal fasiqin, ada zalimin misalnya. Itu kan sifat, bukan orang gitu ya. Orang-orang zalim, orang yang sifatnya zalim kan seperti itu. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin dalam Al-Qaulul Mufid, ya. Dalam rangka untuk mencela daripada perbuatan kemaksiatan. Menghardik mencela perbuatan maksiat. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. Ini hadis yang setelah hadis yang sebelumnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Tariq bin Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Tariq bin Shihab, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, dakhalal jannata rajulun fi zubabin. Fi dalam hadis ini maknanya sababiyah, sebab, bukan zarfiyah, bukan menunjukkan mana tempat di dalam, bukan, namun sebab. Rasulullah bersabda, masuk surga seorang laki-laki disebabkan seekor lalat. Wa dakhalan nar rajulun fi zubabin, dan masuk neraka seseorang disebabkan seekor lalat. Qalu, lantas para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kalau itu bagaimana gitu? Bagaimana bisa gitu? Bagaimana bisa mungkin seorang itu masuk neraka disebabkan seekor lalat? Ngapain dia kan gitu? Qala, lantas Rasulullah menjawab, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Dua orang laki-laki melewati sekelompok kaum, dan mereka sekelompok kaum ini memiliki sebuah berhala. Namun mereka memiliki aturan gitu. La yujawizuhu ahadun, tidaklah boleh seseorang pun melewati kaum tersebut, hatta yuqarriba lahu syai'an, sampai orang yang lewat itu berkurban gitu, mendekatkan dirinya dengan menyembelih sesuatu untuk berhala tersebut. Jadi penyembah berhala ini, kaum musyrikin ini buat aturan syirik, aturan dosa gitu. Jadi aturannya apa? Aturan yang nauzubillah gitu, aturannya orang yang lewat di tempatnya itu mesti mengorbankan sesuatu untuk berhala mereka. Qalu li ahadihima, lantas mereka kaum musyrikin ini yang punya berhala ini berkata kepada salah satu dari dua orang yang lewat ini, qarrib, kamu lewat kan? Iya kan? Kamu harus berkorban. Iya kan?
Qala, laki-laki itu berkata, laisa indi syai'un uqarribu. Aku enggak punya sesuatu gitu ya. Mau korban dengan apa? Pakai dana, bro, gitu ya. Harus pakai uang gitu ya. Harus ada uang. Enggak ada uang dia kere dia, Pak ya. Nah, namun ini ngotot nih, Pak ya. Kaum musyrik ini ngotot, kaum musyrikin ini. Qarrib walau zubaban. Kalau kau enggak punya sesuatu apapun ya, maka berkorbanlah untuk berhala kami yang kami agungkan, Tuhan kami itu gitu ya. Walaupun dengan seekor lalat. Nah, akhirnya ditangkap ya lalat iyalah. Karena aturannya luar biasa. Kalau nggak mau apa? Mati, ya kan? Walaupun seekor lalat hidup kamu selamat. Kalau enggak hukuman mati ya, gitu. Akhirnya apa? Faqarraba zubaban. Akhirnya laki-laki ini mengorbankan untuk berhalanya itu seekor lalat. Fakhallu sabilahu, dibiarkan oleh mereka dia bebas, jalannya bebas gitu. Namun ternyata di akhirat kelak ya, laki-laki ini ketika mati enggak bertobat dia, karena ternyata perbuatannya itu syirik besar gitu ya. Fadakhala nar, atas dia masuk neraka. Wa qalu ya, kemudian penduduk kaum ini, kaum musyrikin ini berkata kepada yang satunya, kedua orang, yang satunya lagi, qarib, nah kamu lagi, kamu mesti berkorban ya. Qala ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah. Aku itu kalau berkorban kepada selain Allah enggak mau gitu. Tidak akan mau aku kepada siapapun dia. Ya kan, azza wa jalla, selain Allah azza wa jalla saya enggak mau. Ini kuat tauhidnya, Pak. Ini laki-laki yang kedua ini enggak tauhid harga mati ini, Pak ya. Kalau yang satu mungkin lain harga matinya gitu kan. Kalau ini tauhid ya. Akhirnya apa? Karena dia ngotot ya, akhirnya dia dibunuh oleh penduduk musyrik ini ya. Fadarabu unuqahu, dipenggal lehernya. Namun ternyata di akhirat karena ikhlas dia mempertahankan tauhidnya ya, fadakhalul jannah, maka dia masuk surga. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang bagaimana faedah hadis ini, kesesuaiannya dari kitab tauhid ya kan, korelasinya dengan bab yang dibahas, maka yang pertama ulama berbeda pendapat tentang status hadis ini. Ini ulama Ahlussunnah, Pak. Yang pertama ada ulama mengatakan dhaif. Di antaranya guru kami ya, Syekh Abu Hasan Ali bin Jabullah Al-Misri ya. Apa alasannya? Sama seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Jadi Al-Imam Ibnu Utsaimin juga mengatakan hadis ini ada cacatnya, sehingga belum mencapai derajat sahih. Karena sanad sahih itu apa-apa ittisalus sanad gitu, sanadnya bersambung. Ya. Kemudian yang kedua, dhabtur rawi. Perawi-perawi hadisnya itu dhabit, terpercaya. Nah, kemudian yang ketiga al-khulu ya minal illatil qadihah. Hadis itu mesti terbebas daripada illat. Illat itu adalah cacat yang menjatuhkan derajatnya. Namun sebagian lain ulama ya, sebagaimana Syekh bin Baz ya, dan dalam ta'liq beliau terhadap kitab syarah kitab tauhid, yaitu kitab Fathul Majid yang ditulis oleh cucunya, penulis kitab, cucunya Syekh Muhammad Wahab, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh ya bin Abdul Wahab. Dan ini kitab Fathul Majid ini, Pak, ulama mengatakan, guru kami mengatakan ya, ini kitab syarah yang paling lengkap dan yang paling tinggi terhadap kitab tauhid. Nah, kalau kitab mulakhas ini kitab dasar ya, Pak ya. Biasanya kalau kami belajar ini mulakhas ya, kemudian setelah itu kitab syarah kitab tauhidnya Syekh Nasir, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu Al-Qaulus Sadid ya, fi syarh kitab tauhid. Nah, kemudian ada ulama di tempat kami dahulu itu, setelah itu baru Al-Qaulul Mufid ya. Al-Qaulul Mufid ini kami pelajari dahulu dengan guru kami Syekh Adnan ya, Al-Ma'bari, murid Syekh Mobil. Itu guru kami yang lama kami mulai sama beliau ya, karena beliau memang spesial akidah itu.
Jadi di antaranya juga Al-Qaulul Mufidnya Syekh Ibnu Utsaimin ini bagus ya. Namun yang paling terakhir kami pelajari itu Fathul Majid ini ya. Ya ini kami pelajari dengan guru kami Syekh Umar ya. Al-Gharib dia Al-Hadrami ya di Hadramaut ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan ini yang paling masyhur itu ini ya. Ya, yang Fathul Majid ini. Dan di Libya ya Fathul Majid ini kan ya silsilah akidah yang paling tinggi juga. Saya dengar ya dari teman-teman yang di Libya. Namun biasanya kalau di kampus nggak selesai ya Pak ya. Kadang dilampau-lampaui katanya. Beda dengan kita belajar mulazamah. Nah, karena kalau kita belajar mulazamah itu ya, maka dari cover ke cover ya. Minal ghilaf ilal ghilaf ya. Dari sampul ke sampul dibaca seluruhnya oleh guru-gurunya ya, kemudian diberi penjelasan-penjelasan ya, faedah-faedah tambahan. Namun memang waktunya beda, karena kalau di mulazamah nggak pakai batas waktu dia, ya tergantung gurunya kan gitu. Nah, kalau di kampus bedanya dia per semester gitu ya, ada target-targetnya kan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh ya Ibnu Utsaimin ya, fil hadis ya illatani, dalam hadis ini ada dua cacatnya. Jadi hadis ini ada berapa cacatnya? Dua, kata Imam Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid ya, fi syarh kitab tauhid Imam Ibnu Utsaimin. Al-ula, cacat yang pertama, anna Tariq bin Syihab ittafaqu ala annahu lam yasma' minan nabi. Tariq bin Syihab perawi hadis ini ulama sepakat Pak, bahwasanya dia tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis dia sebagai hadis ini ada irsalnya. Tapi dia mursal. Jadi yang dimaksud dengan mursal dalam ilmu hadis itu Pak, seseorang mengatakan ya telah berkata Bang Ijal misalnya. Ya qala ya Bang Rio berkata, telah berkata Bang Ijal. Padahal Bang Rio ternyata diselidiki oleh ulama ya kan. Misalkan mereka perawi hadis ya. Ternyata Bang Rio kedapatan ini nggak pernah dengar dari Bang Ijal. Ngapain? Ternyata Bang Rio itu mendengar dari teman Bang Ijal, misalnya Bang Alen ya. Namun Bang Alen nggak disebutkan nama, langsung aja Bang Ijal. Ada perawi yang dijatuhkan, itu namanya mursal. Nah, jadi kata Imam Ibnu Utsaimin, Tariq bin Syihab itu ulama sepakat dia nggak dengar dari Nabi. Dan para ulama berbeda pendapat, waqtalafu, dan mereka berbeda pendapat fi suhbatihi, status sahabatnya. Jadi ada ulama yang mengatakan dia sahabat, ada pula yang mengatakan tidak, kan seperti itu. Namun mayoritas kata Ibnu Utsaimin ya ulama mengatakan dia sahabat. Wal aktsaruna ala annahu sahabi. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwasanya Tariq bin Syihab itu adalah sahabat. Lakin idza qulna innahu sahabiyyun fala yadurru adamu sima'ihi minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau seandainya kita katakan Tariq bin Syihab itu adalah sahabat, maka tidaklah bermasalah, tidaklah bermudarat dia tidak mendengar dari Nabi. Jadi mursal sahabi itu berdasarkan pendapat yang kuat ya di kalangan ulama ahli hadis ya, mursalnya sahabat itu tidak tercela, artinya bisa dijadikan hujjah. Li'anna mursal sahabi hujjatun, karena mursalnya sahabat artinya sahabat itu ada sahabat lain yang enggak dia sebutkan, dia langsung sadarkan ke Nabi gitu ya kan. Nah, maka dia hujjah. Ini menurut pendapat jumhur ya, mayoritas. Wa in kana ghairu sahabi fa innahu mursalun ya ghairu sahabiin wa huwa min aqsamid dhaif. Namun kalau seandainya yang mursal itu bukan sahabat, maka ini termasuk ya hadis dhaif ya kata Imam Ibnu Utsaimin. Kemudian yang kedua, di antara jalur dari perawi hadis ini ada namanya al-a'mash. Annal hadisa, kemudian hadis ini Pak, sighatu tahammulnya, cara penyampaiannya pakai pola an.
Maka disebut dengan istilah hadis mu'an gitu. Ya, bukan hadatsana, bukan qala, bukan akhbarana, namun an gitu ya. Jadi Imam Nusayri mengatakan annal haditsa mu'an ya. Min qibalil a'mashi, dari arah atau dari jalur A'mash. Wa huwa minal mudallisin, dan A'mash ini termasuk mudallisin. Jadi kalau ada seorang ditulis sebagai mudallis, kemudian dia meriwayatkan hadis dengan sirah tahammul istilah dalam ilmu hadisnya, atau dengan penyampaian hadis dengan cara an, maka hazihi afatul hadis. Ini penyakit hadis dan bisa menjatuhkan derajatnya menjadi dhaif. Fal hadisu fi nafsi ya fi nafsi minhu syai'un min ajrihatayn min illatain. Dan hadis ya berdasarkan dua penyakit ini, ini menurut ya beliau juga ini termasuk ya cacat, ada sisi kelemahannya. Itu pendapat beliau. Namun pendapat ulama yang lain sebagaimana Syekh bin Baz yang mengatakan dalam ta'liq beliau terhadap kitab Fathul Majid ini ya, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini sahih ya. Hadis Thariq bin Syihab ini sahih, dan beliau membawakan juga pendapat daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dengan alasan meskipun dia tidak mendengar dari Nabi melakukan irsal, dia seorang yang mursal, namun dia menurut pendapat yang sahih sebagaimana dinukilkan dari Ibnu Hibban juga ya kan, ya bahwasanya hadis ini kata beliau ya sahih. Makanya Syekh bin Baz mengatakan isnaduhu sahih. Jadi terjadi khilaf terhadap satu hadis ini, namun ala kulli hal ya, selama tidak sepakat ulama mengatakan hadis itu adalah dhaif, maka insyaallah dengan izin Allah ya kita masih bisa menggunakan hadis sebagai dalil. Jadi yang nggak boleh itu Pak, kalau seandainya sudah sepakat betul, nggak ada ulama mengatakan sahih gitu ya, ya kan? Nah, barulah boleh kita tolak hadis tersebut. Tapi kalau seandainya ada ulama, namun yang mengatakan kan bukan ulama ece-ece Pak ya, ulama hadis juga gitu ya, maka hadis itu ya tidak boleh kita batalkan dengan pendapat satu pendapat saja. Maka yang lebih insaf, yang lebih adil kita dalam berargumentasi kita mengumpulkan seluruh pendapat ulama yang berbeda itu, sehingga kita nggak fanatik kepada salah satunya gitu. Artinya kita bisa berlaku adil dalam penilaian sebuah hadis gitu. Nah, seperti hadis menggerak-gerakkan jari ini, bahkan terjadi khilaf juga. Ya, sebagian besar ulama mengatakan dhaif. Karena hadis menggerakkan jari ini dia menyelisihi gitu ya, yang lebih kuat gitu. Dan ini termasuk syadz gitu. Karena definisi hadis syadz itu adalah menyelisihi suatu hadis yang menyelisihi hadis yang lebih kuat derajat dari hadis itu. Karena yang enggak menggerakkan itu lebih kuat. Kemudian Syekh Albani mengatakan tidak ya, hadis ini dikuatkan, ada syawahidnya. Memang hadis ini syadz gitu ya. Namun hadis syadz itu ada penguat-penguat yang lainnya, sehingga minimal dia jatuh ke dalam hasan li ghairihi gitu ya. Maka kalau terjadi perselisihan yang seperti itu Pak, kita nggak boleh nggak boleh menjudge salah satunya gitu, ya kan? Maka kita berlapang dada. Disitulah nanti ada istilahnya at-tasamuh ya. At-tasamuh itu artinya berlapang dada. Jangan sampai masalah khilafiyah seperti itu kita membid'ahkan yang lain, atau mengatakan yang enggak gara-gara at-telunjuk yang enggak sesuai sunnah. Jangan sampai salah, itu masalah khilafiyahnya Pak. Nah, kemudian yang diam pun jangan sampai menyalahkan juga, ngapain gara-gara kan dhaif hadisnya kan gitu. Nah, jadi dalam masalah yang seperti itu kita berlapang dada. Itulah kesempatan kita untuk bertoleransi. Di situ kita mesti dewasa. Gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab ya. Karena mengingat waktu yang mungkin kita cukupkan dahulu.
Sampai di sini pembahasan kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.